Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahnan Lubis. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Perminyakan, NPM 2332 10417. Jadi di sini saya bersama seorang teman saya yang bernama Muhammad Zulfahmi akan membuat sebuah video presentasi dari materi pemrograman komputer dengan judul materi struktur perulangan. Nah, dalam struktur perulangan ini kami akan menjelaskan apa itu struktur perulangan, kemudian dilengkapi dengan sebuah case yang berkaitan dengan struktur perulangan, agar tujuan kami membuat video presentasi ini kawan-kawan paham apa itu struktur perulangan serta dapat membahas case yang berkaitan dengan struktur perulangan. Jadi dalam video presentasi kami ini kami akan menjelaskan apa itu struktur perulangan terlebih dahulu, kemudian kami akan menyajikan sebuah case yang akan dibahas berkaitan dengan struktur perulangan. Nah, tanpa mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke dalam materi struktur perulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfahmi, NPM 233210-260. Saya dari Prodi Teknik Perminyakan kelas 2G. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum pemrograman komputer dari Pak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan apa itu struktur perulangan. Nah, struktur perulangan itu ialah sebuah konsep pemrograman yang memungkinkan eksekusi satu blok secara berulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu. Ini digunakan untuk mengotomatisasi tugas yang memerlukan pengulangan sehingga kode menjadi lebih efisien dan mudah dibaca. Nah, inti dari struktur perulangan itu ialah membuat sebuah blok kode menjadi lebih efisien dan mudah dibaca sehingga tidak perlu ditulis secara berulang-ulang, sehingga menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Nah, dalam struktur perulangan ada dua kondisi. Terdiri dari dua bagian penting, yaitu kondisi pengulangan, yaitu ekspresi bernilai boolean atau true atau false yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Yang kedua adalah badan atau body. Sedangkan struktur perulangan ini ada dua macam, yaitu ada descending dan ada yang ascending, ada yang menaik dan ada yang menurun. Sedangkan konstruksi perulangan terdiri dari konstruksi for dan konstruksi while. Apa itu konstruksi for dan konstruksi while? Yaitu konstruksi for ialah salah satu struktur kontrol yang paling umum digunakan untuk melakukan iterasi melalui urutan elemen seperti daftar, string, atau tuple. Nah, ini dia bagaimana cara membuat konstruksi for. For variable in iterable. Kode yang akan dijalankan untuk setiap elemen dalam iterable. Konstruksi while. Konstruksi while dalam Python adalah salah satu struktur kontrol yang umum digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, ini dia penulisan instruksi yang mesti dilakukan berulang kali secara efisien dan efektif. Baiklah, mungkin kita akan masuk ke dalam case pertama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang perulangan. Nah, yang mana di sini kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code atau di dalamnya juga ada Python. Jadi langsung saja kita membahas ke perulangan ya. Nah, jadi gini.
kita misalnya punya angka sama dengan satu misalnya. Nah, terus kita punya lagi angka sama dengan tambah 1. Nah, ini pasti jadinya 2 kan? Nah, lalu di sini kita tambah lagi angka sama dengan plus 1 lagi. Yang tadi 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Nah, jadi sini kita tambah lagi angka sama dengan tambah 1. Ini jadinya hasilnya sama dengan 3. Nah, lalu kita print angka di sini ya, print angka. Nah, lalu kita copy saja. Kita pindahkan di sini. Kita jadikan di sini. Lalu kita print lagi di sini. Nah, jadi sebenarnya ini adalah mengulang ya. Yang ini, dan ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita running, nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, ketika kita running, nah maka sudah muncul kan? 1, 2, 3. Ini sebenarnya termasuk salah satu pengulangan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita ingin membuatnya sebanyak 100 kali? Tidak mungkin kita akan ngeprintnya satu lagi, kita copy 1, 1, 1, 2, 3 sampai 100 ya kan. Nah, jadi inilah yang kita akan pelajari, yaitu perulangan. Ini ada caranya teman-teman. Nah, jadi di sini kita ada for, terus kita ada kondisi dan aksi. Ya, sebenarnya simple kali ya kan teman-temanku. Oh maaf, kita belum menambahkan tanda pagar. Ini bawahnya juga nih. Oke. Jadi teman-teman, di sini apabila kita menambahkan true, maka akan terjadilah pengulangan. Nah, kalau di aplikasi lain itu mungkin sedikit ribet ya teman-teman. Tapi kalau untuk di Python ini kita lebih dimudahkan gitu. Nah, langsung saja kita kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Kita gunakan for i in range. Ya. Kita di sini akan memakai berapa ya? 5. Ini kenapa maksudnya 5? Karena di sini nanti i-nya ada 5 ya, teman-teman. I-nya ada 5. Mungkin ini agak sedikit susah ya. Jadi mungkin kita pakai yang ini saja. Range. Apa itu? Range. Angka 0, 1, 2, 3 dan 4. Maaf, sepertinya sini kita nggak perlu pakai range ya. Langsung ke angka-angka aja. Oke. Angka 1, 0, 1, 2, 3, 4. Langsung kita print. Angka. Nah, sepertinya kita di sini ketinggalan sama dengan ya. Sebentar. Kita akan menambahkan sama dengan di sini.
coba kita running. Oh, salah sebentar ya. Kita begini saya. For i in angka-angka titik 2 print f i maaf, ini harusnya 2 i tanda panah. Ini sebenarnya kita ketinggalan sini sekarang. Nah di sini ini kasih i. Nah di sini kita lanjut print kekurung dari program. Nah setelah kita buat seperti ini, kita coba running. Sepertinya ada yang salah, kita akan perbaiki. Oh, di sini kita ketinggalan i ya guys, teman-temanku. For i in angka-angka ya sudah. Coba kita running. Nah itu dia, i sekarang 0, i sekarang 1, i sekarang 2, i sekarang 3, i sekarang 4. Akhirnya program sudah terlihat kan? Begitulah kurang lebih proses dari pemrograman. Di sini saya kurang mengerti, cuma sedikit saya bisa mengasih penjelasan kepada teman-teman semua. Beginilah kurang lebih untuk pengulangan, yang mana kita kasih kondisi, setelah itu kita kasih aksinya gitu. Setelah kondisi maka barulah aksi, begitu teman-teman. Nah mungkin cukup sekian saja yang bisa saya kasih ke teman-teman semua ya, walaupun sedikit mungkin bisa bermanfaat gitu. Sedikit gambaran bagaimana proses perulangan gitu atau loop ya, di materi pemrograman komputer. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan masuk pada case selanjutnya, yaitu pada bagian while loop sederhana. Nah, ketika pada bagian while yang kita ketahui yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa while ialah salah satu struktur kontrol yang umum digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, yang artinya apakah kondisi ini sudah terpenuhi, kita belum tahu. Mari kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, i sama dengan 2. While i lebih kecil dari 10, maka print i tambah sama dengan 2. Apakah konstruksi ini benar apa salah? Tentu kita tidak tahu terlebih dahulu. Nah, ketika kita membuat i sama dengan 2, dan ketika kita membuat i lebih kecil daripada 10, apakah i tersebut yang ada di sini lebih kecil daripada 10? Tentu kondisinya adalah true atau memang benar. Maka ketika kita membuat i plus sama dengan 2, yang artinya dalam angka 2 ini menuju 10, yang artinya akan ditambah 2 setiap urutannya. Artinya 2 ditambah 2, kemudian hasilnya ditambah 2, kemudian hasilnya ditambah 2, begitu. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, begitu seterusnya sampai menuju angka 10. Nah, artinya mari kita runningkan 2, 4, 6, 8, 10. Artinya kondisi tersebut adalah benar. Nah,
Apakah kita bisa membuktikan bahwa while hanya bersifat true, apabila kondisinya tidak true maka tidak dapat dieksekusi? Mari kita coba, mari kita buat ketika I lebih kecil daripada 1. Apakah 2 lebih kecil daripada 1? Tentu tidak. Apakah ada outputnya? Tidak ada outputnya. Kita coba lagi, apakah 2 lebih besar daripada negatif 3? Mari kita coba. Tentu tidak. Ini membuktikan bahwa while hanya akan mengeksekusi blok kode jika kondisinya terpenuhi atau bersifat true. Kita bisa ubah ke nilai 5. Nah, artinya kondisinya terpenuhi. Artinya kondisinya true. Dari angka 2 menuju 5, maka loncatan tiap bilangannya adalah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Begitu. Jadi kita hanya akan bisa mengeksekusi suatu blok kode apabila kondisinya terpenuhi dalam kondisi while loop. Baiklah, kita akan masuk ke dalam case selanjutnya, yaitu looping tak terhingga. Nah, di sini kita akan membuat sebuah 3 pilihan, yaitu pilihan yang pertama adalah menghitung luas lingkaran. Nah, pilihan yang kedua adalah menghitung luas persegi panjang. Nah, pilihan yang ketiga adalah keluar dari program. Nah, di sini akan kita satukan dengan struktur percabangan, yaitu kita akan memakai if, else, dan kita akan break setelah angka 3. Nah, ketika kita menghitung luas lingkaran, maka akan kita definisikan bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Yaitu yang pertama, kita akan mendefinisikan R. Berapa jari-jari yang akan kita masukkan. Kita akan menginputkan nilai jari-jari, yaitu dalam bentuk integer input, masukkan jari-jari. Nah, kita akan juga mendefinisikan Pi, yaitu 22/7. Nah, untuk mencari luas lingkaran, kan tentu saja rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. Maka kita akan mendefinisikan luas lingkaran, yaitu Pi kali R dikali R, yang artinya Pi kali R kuadrat. Maka kita akan print hasilnya, print F luas lingkaran sama dengan luas. Nah, pilihan yang kedua yaitu menghitung luas persegi panjang. Maka kita buat elif user input 2, kita akan mendefinisikan panjangnya berapa, yaitu kita akan menginputkan berapa nilai panjangnya dan juga menginputkan berapa nilai lebarnya. Kemudian membuat sebuah luas, yaitu P dikali L, dan akan diprint dalam bentuk luas persegi panjang. Nah, ketika kita memilih nomor 3, maka yang artinya keluar dari program. Nah, dan setelah elif, maka kita akan buat sebuah bentuk break, yang artinya jika masih bersifat benar, yaitu berada di angka 1 atau angka 2, maka akan melooping secara terus-menerus. Akan tetapi jika kita memilih nomor 3, maka akan terjadi keluar dari programnya. Nah, jika di antara kedua pilihan ini tidak kita temukan di angka 1 atau 2, misalnya kita memasukkan angka 4, maka apa yang terjadi? Maka else, print tidak tersedia. Oke, langsung saja kita runningkan. Kita masukkan di angka 1. Kita masukkan jari-jarinya 10 misalnya. Maka akan apa yang terjadi? Mungkin agak sedikit lama. Kita masukkan angka 2, menghitung luas persegi panjang. Nah, kita masukkan berapa panjangnya, bisa kita buat 2 dan lebarnya 4. Maka luas persegi panjang sama dengan 8. Nah, sedangkan luas lingkaran yang kita ketahui tadi kita buat dalam jumlah angka 10, maka hasilnya 314,2 sekian. Nah, apakah kita bisa memasukkan nomor 1 lagi? Tentu saja bisa. Masukkan jari-jari, kita buat 2. Maka luas lingkaran sama dengan 12. Nah, jika kita masukkan angka 3, maka apa yang terjadi? Tentu saja keluar dari program tersebut. Yang artinya jika kita masih menginputkan angka 1 dan angka 2, maka akan terus dieksekusi berapapun yang kita minta. Jika kita masukkan angka 4, maka akan keluar pilihan tidak tersedia.
begitu. Nah, kita bisa masuk ke case yang terakhir, yaitu membuat while dalam bilangan kuadrat. Nah, kita ketahui adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36 merupakan bilangan kuadrat dari angka 1 sampai angka 6. Nah, bagaimana membuat bilangan kuadrat menggunakan while? Nah, begini. Yang pertama-tama kita akan membuat i sama dengan 1, karena dari awal. Nah, ketika kita membuat while i dikali i, yang artinya jika i yang sama dengan 1 tadi dikali i lebih kecil daripada 36, maka akan di print i dikali i. Sedangkan i akan bertambah 1 setiap hitungannya. Nah, artinya ketika 1 dikali 1 sama dengan sekian dan 2 dikali 2 sama dengan sekian, karena i setiap penambahannya sama dengan 1 ditambah 1, kemudian 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, begitu seterusnya. Maka akan kita runningkan, hasilnya 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, ini bisa kita ganti. Apabila kita buat dalam bentuk angka 99, maka apa yang terjadi? Nah, akan bertambah juga 49, 64, 81. Nah, kita bisa ketahui bahwa 36 ini adalah hasil kali antara 6 dikali 6, dan 49 adalah hasil kali antara 7 dikali 7, 64 hasil kali 8 kali 8, 81 hasil kali 9 dikali 9. Nah, akan seterusnya sampai batas yang kita tetapkan. Di sini kita tetapkan 99, maka akan tereksekusi dalam hasil yang paling mendekati 9, bukan lebih dari angka 99. Jika kita membuat angka 1000, mungkin saja outputnya akan banyak hingga mendekati 1000, begitu. Nah, ketika permasalahannya di i dikali i, ini adalah yang paling utama dari bilangan kuadrat ketika hasil kali sama dirinya, sesama dirinya, begitu. Mungkin cukup sekian presentasi video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kami juga masih sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu berasal dari saya sendiri dan kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.